Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang telah menciptakan sebagai sebaik-baik makhluknya dan menciptakan makhluknya semuanya bagi manfaat dan kepentingan kita sebagai khalifahnya. Mari kita ucapkan salawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salam yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Baginda sebagai penghulu sekalian Nabi, penutup sekalian Rasul, Nabiur Rahmah, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Walaupun baginda telah menunjukkan jalan kepada kita semasa di dunia, jalan untuk kita mencapai kemuncak kebahagiaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Tetapi mungkin kerana kejahilan kita, kecuaian kita, kesilapan kita, keterlanjuran kita, tunjuk ajar Nabi yang sempurna, kita gagal melakukannya dengan sempurna pula. Masih banyak di sana sini kekurangan, kecuaian. Sehingga ketika kita jumpa Allah kelak, di hadapan Allah kelak untuk dipertanggungjawabkan, diri kita mungkin masih banyak kekurangan.
yang boleh jadi akan menghambat, memperlambat perjalanan kita menuju surga Allah, atau bahkan menghalang kita masuk surganya. Waliyadzubillah. Nah, saat itulah, saat yang segenting itulah satu-satunya yang kita amat kita perlukan, yang kita harapkan, yakni keizinan Allah untuk mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meridai kita memberikan syafaatnya. Nampaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cukup atau belum cukup rasanya bagi baginda setelah mereka baginda menunjukkan kita jalan yang benar di dunia sepanjang hayatnya dengan penuh kasih sayang dan tidak merelakan seorang pun daripada umatnya masuk neraka, sehingga berjuang siang, malam, pagi, petang. Namun kasih sayang baginda bagi memperjuangkan umatnya, jangan ada di antara mereka yang masuk neraka, toh pastikan semua mereka masuk surga. Nabi mendapatkan keizinan daripada Allah untuk memberikan syafaatul uzma. Ingat, jemaah sekalian, sabda Nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi itu Allah peruntukkan doa yang mustajab. Bila menadahkan kedua tangannya, pasti Allah kabulkan. Setiap nabi ada peruntukan doa seperti itu. Dan semua nabi, kata Nabi, telah ia gunakan peruntukan ini semasa di dunia, menyampaikan dakwahnya pada umatnya yang tidak semuanya patuh. Tapi apa kata Rasulullah? Adapun peruntukan doa yang mustajabah yang Allah berikan kepada aku, wa ana ahtabiubi, aku masih simpan. Aku masih simpan. Aku belum dan tak gunakan. Dan tak akan aku gunakan. Di dunia ini, seberat apapun cabaran yang aku hadapi, sebesar apapun penentangan umatku kepada dakwahku, doa yang mustajab yang aku tak akan gunakan di sini, tapi aku simpan di umat yaumul qiyamah. Untuk aku panjatkan, doakan bagi kesejahteraan umatku kelak pada hari kiamat. Semua nabi, rasul angkat tangan. Dengan bukan berdoa, angkat tangan, surrender, menyerah. Nabi Ibrahim menyerah, aku tak boleh. Aku tak ada hak, tak ada kemampuan, tak ada keizinan untuk beri syafaat pada kamu, wahai manusia. Nabi Musa angkat tangan, menyerah. Isa menyerah. Semua memberitahu pada Muhammad, coba jumpa Muhammad. Coba. Yang lain kata, lastu hada. Jumpa Nabi ya Rasulullah.
isfa' lana. Tolong ya Rasulullah. Berilah syafaatmu yang Allah berikan padamu itu buat kami. Yang lain dah menyerah, tak mampu ya Rasul. Tak berani. Rasul kata, ya, aku layak. Dan saat itulah Nabi menunjukkan kasih yang luar biasa kepada umatnya. Mohon syafaat pada Allah bagi-Nya. Perjuangan Nabi yang luar biasa, dunia dan akhirat bagi umatnya, inilah yang patut kita syukuri. Dalam bahasa percakapan dengan kita, patut kita berterima kasih. Itu bahasa percakapan kita. Ya, patut terima kasihlah. Nabi sudah sangat baik buat kita. Dunia akhirat. Nasib kita di dunia sudah baginda perjuangkan, di akhirat pun baginda sudah perjuangkan. Belum pun kita lahir, nasib kita sudah diperjuangkan. Maka wajar bila kita bersyukur pada Allah, dalam bahasa kita ucapkan terima kasihlah kepada Rasulullah. Bagaimana cara mengucapkan terima kasih? Paling tidak minimal kita mengucapkan, memperbanyak solawat. Solawat. Lebih-lebih hari Jumat. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Semenjak semalam petang terbenam matahari, masuk waktu Jumat, hari Jumat, hingga hari ini, saat ini yang kita sudah dapat separuh hari Jumat, sebelum petang nanti matahari terbenam, habis hari Jumat, sudah berapa kali kita salat pada Rasulullah. Sedangkan ini hari, waktu yang paling mulia dan kita amat-amat digalakkan. Ya, di samping ianya ibadah buat kita. Saya kata tadi, ini salah satu cara untuk kita, ini bahasa kita ya, saya gunakan bahasa harian kita. Cara untuk kita mengucapkan terima kasih pada Rasulullah. Coba tanya diri kita masing-masing, sudah berapa kali daripada terbit mata atau matahari semalam, maghrib, hingga hari ini, kita baca sholawat. Kalau baru sekali, 2 kali, 3 kali, rugi. Apalagi belum, rugi. Baca. Berapa kali? Makin banyak, makin bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih lagi hari Jumat. Bukan mana hari yang lain tak boleh. Mudah-mudahan kita punya kesadaran tentang perkara ini. Tidak berat, sangat mudah. Dan bukan hanya sekedar punya kesadaran, tapi juga punya keazaman, kemauan untuk melakukan azam tersebut. Azam saya tidak jadi. Niat saja tidak jadi. Bagaimana mungkin kita hanya niat melakukan perbuatan sedangkan kita diberi peluang dan kemampuan untuk melakukannya. Kan orang kata bila dia berniat dapat pahala juga. Walaupun sekarang niat, ya kalau kita sudah niat yang buat baik, sementara kita gagal melakukannya kerana tak ada kemampuan saat tiba melakukannya, dapat pahala penuh. Tapi kalau niat sahaja, sedangkan peluang melakukan ada, kemampuan ada, tapi kemampuan tak ada. Jadi dia tak buat bukan kerana tak mampu. Bukan tak ada peluang, tapi tak melakukan niatnya kerana tak mau. Jangan-jangan niat yang seperti itu tak ada pahala.
Tidak termasuk yang dijanjikan bahwa niat yang baik akan dapat pahala satu kebaikan digandakan 10. Jangan-jangan tak masuk macam itu. Mari kita punya kesedaran terhadap perkara ini, punya keazaman yang kuat, dan ada kemauan untuk mewujudkan keazaman tersebut. Zahirkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Betul, mencintai Rasulullah di mana-mana kita dengar, yakni ittiba'u, mengikutinya, betul. Itu betul. Tapi ia harus diusahakan mulai pada yang paling ringan kalau kita belum mampu yang buat yang berat. Ya, Nabi suruh kita bersalawat, ya salawatlah. Yang paling ringan kan, sebelum yang berat-berat. Bila sudah mendisiplinkan diri melakukan yang ringan-ringan, insya Allah sunnah yang berat-berat lama-lama menjadi ringan. Jemaah sekalian, ini sebagai ingatan pagi Jumat untuk diri saya, karena kita adalah sentiasa mengingatkan diri kita sendiri agar kita tidak terlena dan terleka, terlepas begitu sahaja peluang kebaikan tanpa kita mendapatkan apa-apa manfaat darinya. Wa'iyadzubillah. Kita teruskan siri kajian kita, tadabbur kita surat Hud. Minggu lepas kita telah pelajari sama, yakni ayat yang ke-44. Yang salah satu daripada kesimpulan penting ayat 44 ini, jauh sekali, bahwa sunnatullah ataupun sunan kauniyah ini sifatnya hanya nisbiyun, relatif, tidak bersifat mutlak. Kerana berlakunya atau tidak berlakunya sunatullah bergantung sepenuhnya kepada masyiatullah. Ya, contohnya ayat ini. Bumi menurut sunnatullah yang Allah tetapkan baginya, bila digenangi air, ia akan meresap, menyedot air, ya perlahanlah. Sehingga untuk membolehkan katakanlah genangan air yang dalam di atasnya, memakan masalah berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Itu sunnah bumi. Sunnatullah untuk bumi. Tapi, karena ia tidak bersifat mutlak, ia berlaku seperti itu karena kehendak Allah. Jika Allah menghendaki lain, akan berlaku lain. Ya, contohnya, ketika Allah menghendaki taufan zaman Nabi Nuh ini surut dengan pantas, bumi tidak dibiarkan bekerja berdasarkan sunatullah yang Allah telah tetapkan sebelumnya. Tadi perintahkan pula arahan khas daripada Allah, bumi, kau telan airmu. Allahu Akbar. Kau telan. Langit, sudah kau tahan airmu. Itu ghidal ma. Ghidal ma. Air surut begitu pantas. Itulah. Walaupun selepas Allah menciptakan alam semesta ini, Allah letakkan padanya peraturannya, dipanggil sunatullahnya. Tetapi Allah tidak biarkan alam ciptaannya berjalan semata-mata berikan sunatullahnya, kemudian Allah lepas tangan. Subhanallah, tidak. Bahasa kita,
Katalah kalau gunakan bahasa kita, seakan Allah tidak mungkin bertindak, wahai bumi, wahai langit, wahai matahari, wahai api, wahai air. Aku ciptakan kamu dan ini peraturan untuk kamu ya. Nah, sekarang kamu kena jalan hidup kamu sesuai dengan peraturan. Maknanya kamu mesti berjalan secara otomatik. Karena aku sudah menciptakan kamu dari peraturan, sudah. Aku lepas tangan. Maha suci Allah dari seperti itu. Jam tangan kita. Oh, saya tidak pakai jam. Saya tak minat pakai jam. Jarang-jarang, bukan tak minat, ya tak perlu. Sehingga lebih banyak tak pakai daripada pakai. Katalah jamaah pakai jam tangan otomatik. Setelah kilang pembuat jam tangan otomatik tadi, buatnya otomatis, oh jamnya kuat ini meskipun pusing. Ya. Setiap 1 jam ini yang jarum ini 1 pusingan. Setiap 24 jam ini kena 1 pusingan. Sekarang otomatik kan? Bubuh je bateri, jalan sendiri. Bila sudah terjual atau kita membeli jam yang otomatik daripada kilang di pengeluarannya, pihak pengeluar sudah tak tahu menahu. Jam itu bergerak ke tidak, hidup ke tidak. Sudah lepas tangan. Karena ini sudah otomatik. Betul kan begitu? Robot. Karena sudah cipta, diprogramkan otomatik, ya bergerak sendiri. Tuh banyak sekarang kedai-kedai canggih, pelayannya pakai robot. Tekan aja bubuh makanan antar sendiri, cari meja kali sekali. Dah tak tahu mana jalan sendiri. Tapi tidak halnya bumi langit dan isinya. Setelah cipta dan letakkan peraturannya yang mesti dipatuhi, namanya sunan kauniyah atau sunatullah, Allah tetap memonitor. Jadi jika ia berlaku karena kehendak Allah dan jika Allah menghendaki selainnya, ini penting untuk kita yakini ya sekalian. Apa kesannya? Bila kita mencari kehidupan sesuai dengan sunatullah dan berjaya, yakinkan diri kita, kejayaan yang kita inginkan itu bukan semata-mata karena keusaha kita yang rajin, berpeluh-peluh, bukan. Masyiatullah. 2 campur 2, 4. Kita dapat hasil 4 itu bukan kerana semata-mata usaha kita mencampurkan 2 campur 2. Bukan. Itu semata-mata kerana masyiatullah, rahmat Allah. Sebab jika kita telah berusaha mencampurkan 2 campur 2 yang menurut sunatullah 4, jika Allah kehendaki kosong, kosong hasilnya. Dan bila kosong jangan terkejut. Macam mana ni boleh kosong? 2 campur 2 macam mana hasilnya boleh kosong? Ya, sebab 2 campur 2 itu ibarat sunatullah tidak bersifat mutlak. Menghasilkan dari 4 atau tidak, terserah pada dia yang menciptakan sunatullahnya. Jadi bila berjaya kita kata, terima kasih ya Allah kehendaki. Sunatullahmu berlaku sebagaimana kehendakmu. Bila tidak berjaya, dah susah payah mendarabkan 2, darab 2, 2 campur 2, 5 tolak 1, 3 campur 1, 10 tolak 6. Tapi hasilnya kosong. Wah, semua jalan betul tu. Dan bila kosong, tak berjaya, ya sudah, akhirnya kita, ya Allah, betapa lemahnya diri ini. Rupanya, kita tidak punya kemampuan sedikit apapun untuk menentukan berjaya atau tidaknya kemampuan, keinginan kita dan usaha kita. La hawla wa la quwata illa billah. Di situlah makna la hawla kata begitu. Wah, berkesan sekali. Sehingga bila gagal pun sabar, tenang, bahkan merasa Allah sayangi. Bila berjaya pun tidaklah angkuh karena tahu kejayaan itu atas anugerah Allah. Coba. Lalu bila orang mukmin rugi, jika begitulah berfikirnya,
Bila seorang mukmin berfikir dalam hidup itu seperti itu, bila orang mukmin akan rugi? Tak. Berjaya mendapatkan cita-citanya pun tak rugi, akan terus dapat pahala kerana imannya makin naik. Gagal sekalipun walaupun sudah berpenat-penat berbulan-bulan pun tidak akan rugi. Karena dia tahu semakin menyadari tentang kelemahan dirinya. Dan menyadari betapa besarnya hajat dia, ihtikor dia kepada dia. Kena faham itu. Jadi memahami sunatullah tidak mutlak, bersifat individu itu sangat, Masya Allah. Panjang itu ceritanya. Demikian juga bila sunatullah sudah tertutup, keinginan belum tercapai, tapi pintu sunatullah sudah tak ada. Macam mana nih macam? Ya jangan bingung. Mohon saja kepada Allah yang menciptakan sunatullah. Dia boleh membatalkan sunnahnya sendiri atau menghendaki sunatullahnya berlaku berbeza dari yang biasanya. Dan itu yang telah kita pelajari panjang lebar. Nabi Musa, kaumnya bingung terjebak di tepi lautan. Nabi Musa relax karena tahu. Abu Bakar cemas menangis. Semalam saya ceritakan. Nabi santai. Kenapa kamu mesti takut? Kamu tahu tak? Orang kafir yang di luar itu, dia berjalan itu pun Allah yang menghendaki. Matanya nampak itu pun Allah yang menghendaki. Dia boleh duduk itu pun Allah menghendaki. Dia nanti tunduk tengok kita dalam gua ini ke atau tidak, itu juga kehendak Allah. Itu Allah. Jika Allah tidak menghendaki ia tunduk, takkan tunduk. Jika Allah tak kehendaki matanya nampak, buta dia. Kenapa kamu begitu yakin bahawa mata orang kafir itu boleh nampak hingga bila-bila? Dia boleh nampak itu karena Allah menghendaki nampak. Jika Allah menghendaki dia tak nampak, buta. Nabi relax, tenang. Nabi Abu Bakar, jangan sedih. Allah bersama kita. Tenang Abu Bakar. Itulah yang saya tadi. Jadi orang mukmin ini sebenarnya kalau betul cara berfikirnya kehidupan kaitan berkaitan ini, tak ada ruang untuk rugi, tak ada ruang sedikit untuk menyesal, untuk kecewa, tak ada. Yang ada hatinya sentiasa berbunga-bunga, sentiasa penuh harapan, sentiasa sakinah, sentiasa tumanina. Ini sengaja saya tegaskan ini sebenarnya karena ya kita tadabbur, jadi adalah kita dapat poin terpenting daripada setiap ayat itu. Sebab walaupun ayat ini saya katakan ini ayat sejarah, betul. Jadi ada aspek sejarahnya, betul. Tapi tentulah karena ini Al-Quran, takkan hanya cerita sejarah, pastilah ia mengandungi pengajaran yang Masya Allah. Dan tak kalah pentingnya ayat seperti ini, yang juga telah kita pelajari, rupanya tidak ada makhluk yang mati. Bahasanya. Semua makhluk ciptaan Allah rupanya tidak ada yang mati. Tak ada mati dalam arti kata Allah boleh ajak dia berkata-kata, Allah boleh berdialog dengannya dan merespon perintah Allah, pertanyaan Allah, arahan Allah. Bahawa kita tak dapat memahaminya, tak mengerti apa responnya, apa bahasanya, itu cerita lain. Quran kata contoh ini, bumi dipanggil sami'na wa ata'na. Bumi diseru labbaik Allahumma labbaik. Air diarahkan sami'na wa ata'na. Jadi mukhatabah. Dan ini dijelaskan oleh Allah dan juga dapat difahami, bukan hanya diyakini, bahkan dialami oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Muhammad boleh bercakap dengan pokok, ya. Ada pokok nangis. Pokok tamar yang tepat sandal Nabi nangis
macam tangisan bayi. Nangis, ronin. Sahabat pun dengung. Macam mana ni, macam bayi menangis dari mana? Rupanya pokok. Nabi datang sampai sapu semacam, ya macam kita lah. Nak meleraikan tangisan bayi kan, sudahlah nak, sudah sabar nak ya. Ayah tak akan pergi jauh-jauh nak. Ayah duduk di situ aja. Ayah perhatian kamu, kamu jangan sedih. Ayah duduk di situ aja. Ibaratnya, pokok tadi Nabi menyayang macam kita menyayang. Senyap itu pokok, tenang dia. Sahabat mendengar. Masya Allah. Jabal Uhud ketika Nabi berada di atasnya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, berguncang tuh Jabal Uhud. Nabi bercakap dengan gunung. Gunung, uskut. Diamlah. Diamlah. Kamu tahu tak? Di atasmu ini ada Nabi. Yang pijak atas kamu ini ada Siddiq. Dan yang pijak di atasmu sekarang ini ada 2 orang yang nanti akan mati syahid. Senyap itu. Ya, ini bukan mantra, bukan magic. Ya memang begitulah. Rupanya bahwa Allah ini boleh merespon kita. Orang-orang tertentu sampai makom tertentu bolehlah. Itu bukan khurafat ya Mas. Bagi orang yang makomnya tentu, ya Nabi tentulah. Sahabat-sahabat dipilih oleh Allah boleh mendengar. Walau alam kita diberi peluang atau tidak mendengar tasbihnya burung, tasbihnya pokok. Atau tiba-tiba bumi berguncang-guncang, lalu kita panggil, diamlah bumi tanah, lalu diam. Walau kita diberi peluang atau tidak sepanjang hayat kita. Yang pasti Allah ini semua maha adil. Saya yakin 100%. Semakin tinggi makom seseorang, peluang untuk mengalaminya sentiasa ada. Kan makom ini berbeza-beza. Ya kalau dalam bahasa kita lah, bahasa agama, waliullah. Tapi waliullah janganlah dipahami maknanya satu kumpulan elit yang peranginya pelik-pelik. Waliullah itu kekasih Allah. Kekasih Allah. Karena sangat cinta Allah, Allah cinta dia. Karena dia membela agama Allah, maka Allah bela dia. Karena dia berusaha dekat dengan Allah, maka Allah pun dekat dengannya. Itu waliullah. Terbuka peluang untuk semua orang. Dipersilakan Allah. Sila. Kalau kamu ingin dekat dengan aku, kamu mau aku dekat dengan kamu, kamu mau aku menyayangi kamu, kamu mau aku melindungi kamu, sila. Carilah. Allah persilakan. Dekati aku, bela agama aku, sayangi dan cintai aku, dan sebagainya. Baik. Ya. Baik, kita baca yang berikutnya ayat 45. Ayat ini telah kita singgung penjelasannya, kita sentuh sedikit lah maksudnya ketika kita ceritakan dalam ayat sebelumnya ya. Jadi sekarang kita kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada Nuhur rabbah faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqa wa anta ahkamul hakimin. Wanada, dan telah menyeru Nuh oleh Nuh, fa'il itu, Rabbahu, akan Tuhannya, maf'ul bih. Faqala, lalu dia Nuh telah berkata, itu huruf ataf, fa, huruf ataf, tartib wa ta'aqub. Rabbi, wahai Tuhanku, itu munada idhofah, huruf nidanya dibuang, aslinya ya. Inna bani min ahli,
Sesungguhnya anakku itu adalah sebagian dari ahli keluargaku. Dibaca inna karena fi'il kalam atau hikayatan anil qaul. Boleh ya. Fi'il kalam boleh atau hikayatan dibaca inna. Tak boleh anak. Walaupun terjemahnya sama. Ini isim inna min ahli khobarnya. Wa inna wa'daka, dan sesungguhnya janjimu, apa yang kau telah janjikan kepadaku ya Allah, al-haqqu, khobar inna, adalah kebenaran mutlak. Apa yang kau telah janjikan kepada aku sebelumnya, sebelum peristiwa Taufan ini, kan Allah telah berjanji pada Nabi Nuh yang kita pelajari itu bahwa Allah akan selamatkan Nuh dan orang yang beriman dan keluarganya. Kan itu janji Allah kepada Nabi Nuh. Rupa-rupanya ada orang yang menurut Nabi Nuh termasuk keluarganya, tapi tidak termasuk yang diselamatkannya. Sedangkan dalam janji Allah yang Nuh terima daripada Allah, keluarga Nuh diselamatkan. Nah, di sini Nuh agak iskal. Iskal karena tentulah ada yang Nuh tidak dapat pahami. Sungguh janjimu, apa yang kau janjikan pada kami ini benar belaka ya Allah. Kami tidak akan meragui sedikit pun. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah ya Allah zat yang paling bijak daripada yang bijak. Kalaulah ada hakim yang bijak, ada pemimpin yang bijak, engkau ahkam. Karena kebijaksanaan seorang hakim itu anugerah engkau. Engkau yang memberikan kemampuan untuk berlaku bijaksana. Engkau al-hakim, sumber segala kebijaksanaan. Maknanya, engkau berjanji kepada aku bahwa engkau akan selamatkan aku dan orang yang beriman bersama aku serta keluargaku. Itu janjimu kepada aku. Sekarang yang aku lihat ya Allah, anakku itu menurut keyakinanku termasuk ahli keluargaku. Dan engkau telah berjanji bahwa ahli keluargaku pun engkau selamatkan daripada mati, lemas, ditelan taufan. Ini yang agak muskil ya. Tapi sesungguhnya janjimu itu adalah benar belaka. Maknanya aku tidak meragukan sama sekali. Sikit pun ada keraguan. Apatah lagi engkau maha bijaksana. Aku mengakui kebijaksanaanmu. Maknanya tidak mungkin engkau berlaku silap. Tidak mungkin engkau mengingkari janji. Itu keyakinan penuh yang ada dalam diriku ya Allah. Hanya sedikit yang muskil dalam diriku ini. Gimana anak orang yang aku anggap keluargaku tak termasuk mereka yang kau selamatkan. Sedangkan kau berjanji pada aku bahwa keluarga kau selamatkan. Sebenarnya Nabi Nuh di sini jamaskan. Kemuskilan itu yakni berpunca diri sendiri, bukan kerana meragui janji Allah. Pertama Nabi Nuh sedikit pun tidak meragui akan janji Allah. Janji Allah benar belaka. Tidakkan Allah bijaksana, tak ada yang zalim. Tetapi kebijaksanaan Allah, keadilan Allah, Allah menunaikan janjinya dengan benar dan seadil itu, Nabi Nuh belum dapat melihat atau merasakan sepenuhnya. Saya itu muskil. Allah tuh maha bijak dan aku yakin bijak. Tapi kebijaksanaan aku tak nampak sepenuhnya. Bukan meragukan keadilan Allah ya. Tak nampak. Contohnya, ini anakku, keluarga aku, termasuk yang dibinasakan. Sedangkan Allah sudah berjanji diselamatkan. Nah, wow. Ini pernah dialami oleh Nuh.
Bagi kita ya mas sekalian, ya kesalahan, tapi bagi kita mungkin itu dianggap biasa. Begini ya mas sekalian ya, benda yang sama, perbuatan yang sama, atau kesalahan yang sama dilakukan oleh ABCD yang berbeza makomnya di sisi Allah. Pelakunya berbeza makom. Sementara kesalahan yang dilakukan sama. Itu akan menyebabkan perbezaan nilai kesalahan tersebut. Artinya, kesalahan yang dianggap biasa dilakukan oleh kita yang makomnya biasa-biasa saja, bila kesalahan yang sama itu dilakukan oleh orang yang makomnya sangat tinggi dekat dengan Allah, itu bukan kesalahan yang biasa, kesalahan yang luar biasa. Itulah maksudnya. Kita melanggar larangan Allah karena terlupa. Itu dikira tak dosa ya mas sekalian. Kita sedang puasa Ramadan. Salah satu daripada larangan orang sedang berpuasa, makan dan minum lah. Di siang hari. Jangan makan, batal. Apalagi kalau sengaja dosa. Tapi ya Allah, macam mana kalau tiba-tiba terlupa. Tengah hari makan pula, sedangkan kami berpuasa. Itu terlupa ya Allah. Allah kata ya tak apalah terlupa. Nabi kata tak apa terlupa. Teruskan aja puasa kamu. Buka, tunggu waktu buka. Dan tak batal puasa kamu, tak payahlah bayar. Tengok. Itu kita. Melakukan perbuatan yang salah karena terlupa dianggap tidak salah. Kan larangan ya, makan di siang hari bagi orang berpuasa Ramadan ini kan larangan Allah. Tapi kita terlanggar, bukan seng ya. Allah kata apa? Kenapa kita diperlakukan begitu? Sayang sekali ya Allah. Berbeza dengan Nabi Adam. Nabi Adam bukan kita. Makom Nabi Adam taklah sama makomnya dengan kita. Melanggar larangan Allah di surga pun itu karena terlupa. Allah yang mengakui fanasia. Adam lupa kata Allah. Bukan sengaja. Maknanya terlupa, tersilaplah bahasa mudahnya. Tapi walaupun dia terlupa, karena yang melakukan ini Adam, makhluk yang sangat dekat makamnya Allah saat itu, malaikat pun semua sujud hormat, tempatnya di surga, dihukum oleh Allah. Ada hukumannya. Suruh turun dari surga, tak lagi dibenarkan menikmati mana surga. Itu hukuman Adam yang melakukan kesalahan karena terlupa. Kita buat salah, terlupa, tak dosa. Tengok. Mungkin orang akan faham, oh ini maknanya Allah lebih sayang pada kita orang biasa daripada Allah sayang Adam. Buktinya, bila orang macam kita buat satu lupa, Allah tak kisah. Allah tak apa. Tapi pada Adam, tak boleh. Walaupun terlupa, engkau tetap salah. Kenapa ya Allah nampaknya tegas dan keras? Ya meskipun rupa-rupa macam tu lah. Semakin dekat makam seorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni semakin tak boleh buat salah sikit pun tak boleh. Terlupa pun tak boleh. Ada ungkapan ulama ahli hati. Beliau mengatakan begini, hasanatus solihin, sayyiatul muqarrabin. Begitu sekali mereka punya istilah. Amal kebaikan, satu amalan yang baik dilakukan bagi orang yang soleh. Jika amalan itu dilakukan oleh orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah, itu menjadi amalan yang tak baik. Malam hari, orang seperti kita tidur,
tak qiyamul lail hingga subuh, tak dosa. Tidak dosa. Ya, apa dosa kan sunat. Tak dosa. Tapi bagi orang yang muqarrabin, yang makanya sangat dekat dengan Allah, malam hari tak qiyamul lail itu merasa bersalah. Merasa hina, merasa, ya Allah, kenapa diri begitu jahat? Malam hari hanya untuk tidur. Nah, kalau ada perasaan itu, maknanya makom itu makin dekat dengan Allah. Kalau makin jauh, tak apa kan sunat aja. Kalau makin jauh dengan Allah, tak solat isya pun tak apa. Kalau lah tak solat isya pun tak apa, itu maknanya kedua daripada makin jauh lah, jauh sungguh. Nah, yang tanya ini Nabi, namanya Nabi Nuh. Allah tuh Maha Adil, tidak meragui keadilan Allah. Tetapi yang berlaku, apa ya? Nak kata Allah ingkar janji, tak mungkin. Sebab dia itu janji pasti benar. Nak kata Allah tidak bijaksana, silap tindakannya, tidak mungkin. Dia itu ahkamul hakimin. Tapi yang berlaku atas diriku, apa ya anakku, keluargaku ini. Jadi dia bukan memertikaikan keadilan Allah. Dia hanya belum dapat melihat, merasakan keadilan Allah yang maha adil di hadapannya. Ini keterbatasan manusia memahami ya keadilan perbuatan Allah. Saya katakan, kalau bagi kita mungkin macam itu biasa. Kita senang, apa yang kita nak Allah bagi. Contoh. Apa yang kita usahakan Allah jayakan. Contoh. Kita ingin sehat, Allah bagi sehat. Kita ingin beruntung dalam perniagaan, Allah bagi kejayaan, keuntungan. Kita ingin meraih cita-cita, Allah kabulkan. Dalam keadaan sihat walafiat, senang, cukup segala-galanya. Lalu kita ditanya, Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Anda yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, saya yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Anda yakin sekarang ini Anda sedang merasakan kasih sayang Allah kepada diri Anda? Ya. Ya, betul. Sekarang saya sedang merasakan Allah itu sayang kepada saya. Apa buktinya? Ya, saya senang, saya sehat, saya minta siap Allah bagi sehat. Saya betul-betul merasakan kisah Allah. Senang ya Mas, nak merasakan Allah sayang pada kita, masa kita senang, itu senang. Nak merasakan Allah adil, berlaku adil pada kita. Sebab Allah kan adil ya, Maha Adil. Nak meyakini dan merasakan bahawa Allah itu Maha Adil terhadap diri kita. Ketika segala hajat kita dikabulkan, itu mudah. Tapi coba sekarang dibalik. Kita sakit tak pernah sehat. Wah, sudah berusaha berubah. Kita susah tak pernah senang. Wah, sudah berusaha. Kita miskin tak pernah jadi kaya. Belum nampak tanda-tanda kaya dan berkecukupan. Wah, sudah bekerja rajin. Ikhtiar rajin. Dan tidak melanggar syariat. Berdoa sudah. Qiyamul lail sudah. Ikhtiar sudah. Perintah Allah sudah dilaksanakan. Larangan Allah sudah ditinggalkan. Tapi kenapa sakit tak kesembuh-sembuh? Susah tak kunjung hilang. Miskin sampai bila ni? Lalu ada orang tanya, katalah, Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Sebagai seorang Muslim, Anda yakin Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim? Saya yakin. Saya yakin Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Anda seorang Muslim yakin bahwa Allah itu punya sifat Al-Adlu, yang Maha Adil? Saya yakin. Nah, saya itu kita masih kata saya yakin. Nah, pertanyaan berikutnya, sebagai orang Muslim dalam keadaan yang seperti sekarang ini, sakit tak pernah sehat, susah tak pernah senang, miskin tak akan dekat tambah kaya. Walha awak sudah ikhtiar, sudah doa, sudah qiyamul lail, sudah
buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, ikhtiar. Adakah sekarang Anda sedang merasakan keadilan Allah? Adakah Anda sedang merasakan kasih sayang Allah pada diri Anda? Mungkin kita termenung panjang tuh nak jawab. Ya, ini sebenarnya. Sebab bertanya bukan yakin atau tidak, tanya merasakan. Ya, kalau saya kata Allah tak adil, dosa, boleh jatuh kufur. Kalau saya jawab Allah tu tak pengasih, tak penyayang, hanya karena dirinya susah berpanjangan, kufur pula. Tak. Saya tak akan kata Allah. Tapi kalau bisa, adakah Anda merasakan Allah sayang Anda, sedangkan permohonan Anda tak pernah dikabulkan olehnya? Sakit Anda tidak disembuhkan. Itu susahnya luar biasa aja Mas Kilan. Itulah yang membuat kita iskal. Nak memahami sifat kerja Allah yang seperti itu, biasanya kita jadi iskal. Iskal itu apa ya bahasa Melayu? Muskil lah ya, agak susah lah gitu lah. Menghadapi masalah. Iya ya. Saya yakin Allah ini adil, tapi kenapa saya susah nak merasakan keadilannya? Sedangkan saya udah buat ini, tapi kenapa tadi? Uang itu buat saya, tapi kenapa? Nah, kalau kita yang merasakan seperti zaman sekarang, mungkin dianggap biasa. Ya mungkin dia biasa karena kelemahan kita. Karena kekurangan pengetahuan kita terhadap rahsia perbuatan Allah. Tetapi yang punya rasa lebih kurang seperti itu seorang nabi. Namanya Nuh. Bahasa mudahnya, yang dirasakan oleh Nuh pada saat itu, mungkin sering kita rasakan hari ini. Tapi kalau kita pelakunya, mungkin kalau dianggap salah karena kita tidak tahu, ya kan salah kan? Tapi salah karena tidak tahu dan belum paham. Bukan menuduh Allah tak adil ya. Kalau menuduh Allah tak adil itu lain cerita. Menuduh Allah tidak sayang, itu lain cerita, itu bahaya. Menuduh Allah tidak bijaksana, waliyadzubillah. Dia yakin, tapi hanya belum dapat merasakan keadilan itu. Karena kenapa ini? Kenapa? Tapi karena ini terlintas dalam hati Nabi, teguran Allah sangat berat, ya Mas kalian. Sangat berat. Itu yang saya katakan depan tadi. Makin dekat makom seorang dengan Allah, boleh katakan, semakin tidak boleh buat silap walaupun kecil. Kesilapan sekecil apapun oleh Allah akan tegur. Tapi kalau kesilapan yang kecil yang kita yang melakukannya mungkin tidak ditegur. Inilah agaknya lah. Sebagian maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Di sini telah kita pelajari dalam pelajaran hakikat kehidupan ya, hadis kehidupannya mudah masih ingat. Apabila Allah menyayangi seorang hambanya, mengasihi seorang hamba, itu ada tandanya kata Nabi. Tanda Allah sayang kepada hambanya ialah ibtalahu. Allah timpakan ia bala, uji. Asalnya sehat, dikehendaki ia sakit. Asalnya beruntung, dikehendaki ia rugi. Coba kalau kita memahami hadis tadi. Dengan sini ya, bukan dengan rasa ya. Dengan rasa lagi susah. Mungkin kita bingung. Cemana? Kata Allah sayang. Kalau sayang kenapa malah kita ini disusah-susahkan? Kalau Allah sayang pada hambanya, mestilah disenang-senangkan. Macam kita menyayang orang lain. Macam mana kita tergamak hati kita menyusahkan dia? Soalnya kalau kita sayang pada orang lain, apa yang dia mau kita tunaikanlah. Dia panggil, kita datanglah. Dia minta, kita berikanlah. Dia minta tolong, kita tolong. Ini. Macam mana kata awak sayang dia? Dia minta tolong, awak biarkan. Dia bahkan yang ada pun awak ambil balik. Macam mana? Nah, kan susah kan?
Nah, disinilah ya Mas Yan. Kalaulah kita betul-betul tidak memahami agama dengan melibatkan kedua kekuatan serentak, yakni kekuatan berfikir dan kekuatan tadzakur, kekuatan kemampuan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, kita tak mampu mensinergikan, memang susah nak memahami. Di sini kita dituntut untuk mampu mensinergikan dua kekuatan ini. Insya Allah nanti kita bukan sekadar yakin Allah Maha Adil, tapi kita juga dapat merasakan keadilan Allah hatta ketika musibah menimpa. Ketika yang kita maukan ia tidak kabulkan. Paham ya? Itu satu penjelasan awak tafsir secara umum dari aspek kerohanian. Sekarang saya baca tafsirnya dari apa yang tersurat, tabaruk, mengambil keberkatan, manfaat daripada ilmu yang diwariskan oleh ulama silam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberi komentar terhadap ayat ini begini. Hadza su'alul isti'lamin wa kashfin. Ayat 45 yang menyatakan Nabi Nuh kata Rabbi inna bani min ahli, dan seterusnya itulah kata Ibnu Katsir, hada su'alun isti'lam wa kashfin. Ini adalah satu permohonan, permintaan Nabi Nuh kepada Allah, permintaan isti'lam, ingin tahu. Karena ada sesuatu yang Nabi Nuh tak tahu, tak faham, lalu mohon pada Allah agar Allah jelaskan, Allah beritahukan. Ada yang muskil tadi kan, wa kashfin, dan pendedahan, pembukaan. Karena ada sesuatu yang berlaku pada waktu itu menurut Nabi Nuh ini tertutup nih. Tertutup, tak tutup macam, tak tutup maknanya tak nampak di mana. Allah dah janji bahwa aku dan umatku dan keluargaku diselamatkan. Tapi kenapa anakku yang aku yakini keluargaku ini tak diselamatkan? Nah, ini kan masih terselindung. Ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Nuh belum mampu menyingkapnya. Maka Nabi Nuh bertanya kepada Allah ini, yakni kashfin. Su'alu kashfin namanya. Mohon pada Allah agar Allah membuka. Karena sesuatu rahasia bila dibuka. Ada dalam apa kalau istilah yang rahasia-rahasia yang merata akhirnya terdah itu. Ada satu kotak peti Pandora. Sekarang ada istilah yang populer itulah, wah sedang pendaran terbongkar isi peti Pandora. Yang macam-macam rahasia itulah, macam rahasia. Tapi ini rahasia Allah. Yang Nabi Nuh waktu itu belum diberi kemampuan ilmu untuk mengetahuinya dan untuk membukanya. Sebab itu Nabi Nuh rasa iskal dan Nabi Nuh memohon kepada Allah. Su'alul isti'lamin wa kaswin, istilah Ibnu Katsir. Daripada Nuh tentang keadaan anaknya yang mati tenggelam. Sehingga dia kata, inna bani min ahli, ya Allah. Anakku itu termasuk keluargaku. Ai waqat wa'attani, ya Allah. Sedangkan engkau telah berjanji kepada aku binajati ahli, bahwa engkau akan menyelamatkan ahli keluargaku. Itu janji yang engkau telah berikan kepadaku sebelum berlaku taufan. Wa wa'dukal haq, dan janjimu adalah benar belaka. Alladzi la yukhlif, yang tidak akan diingkari. Kalau begitulah yang aku faham, ya Allah. Tapi ternyata anakku yang aku yakin keluarku tak masuk dalam janjimu. Kaifa gharib, gimana
dia boleh tenggelam. Tapi aku tak tuduh engkau silap ya Allah. Aku yakin anta ahkamul hakimin. Aku tak tuduh engkau daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Aku tak tuduh engkau ya Allah bahwa engkau ingkar janji. Tak. Hanya ada sesuatu yang masih tersimpan rapi dalam kotak Pandora. Mohon dedahkan ya Allah. Mohon tunjukkan ya Allah. Bongkar ya Allah. Itu kata Ibnu Katsir memahami ayat ini. Ya. Jadi jangan salah paham ya, tidak meragukan. Imam As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di juga mufassir yang punya nama besar. Bagus tafsirnya, elok jamaah baca ya. Tafsirnya. Sebab gini jamaah sekalian ya. Setiap mufassir ini punya kelebihan masing-masing dalam melihat dan menerangkan satu-satu ayat. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan maklumat lebih atau maklumat banyak daripada satu-satu ayat, janganlah hanya membaca satu tafsir. Itu maksud saya. Semakin banyak tafsir yang kita baca, apalagi tafsir yang kita baca itu berbeza penjelasan yang diberikan oleh mufassir masing-masing, insya Allah kita akan mendapatkan maklumat yang banyak daripada satu-satu ayat. Tapi lagi-lagi itu pemahaman mufassir terhadap ayat tersebut. Dan pemahaman itu pasti sedikit sebanyak dipengaruhi oleh background dirinya, pengetahuan yang ia miliki, suasana masyarakat yang hidup pada saat itu. Begitu sudah begitu banyaklah faktornya. Sebab itu jika ada penafsiran atau pemahaman berbeza seorang mufassir terhadap satu ayat, jangan heran. Itu wajar dan itu biasa. Yang tak baik itu bila orang mencukupkan pemahamannya terhadap Al-Quran hanya dengan satu tafsir. Nah, itu yang tak baik, itu tak bijak. Tafsir puluhan tapi mencukupkan dia, yang lain saya tidak perlu lagi. Yang lain. Dan lebih parah lagi kalau berkesimpulan mana-mana mufassir yang lain selain yang aku baca ini. Yang tak sama ini semuanya aku tak terima. Oh, gila bahaya. Jangan. Itu saya pikir cara belajar yang kurang tepat. Kalau kita tak mau kata tak tepat, kurang tepat. Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di mengomentari ayat ini apa dia? La'allahu alaihi salatu wassalam, boleh jadi Nabi Nuh kata menyeru pada Allah, ya Allah innabni min ahli. Boleh jadi Nabi Nuh kata itu karena didorong oleh perasaan hamalat husyafaqah, karena didorong oleh perasaan safaqah, rasa kasih yang luar biasa kepada anaknya, kepada anak yang tenggelam itu. Ini yang saya katakan tiap hari, naluri kebapaan. Bukan naluri keibuan ya, naluri kebapaan. Jadi seorang ayah yang sudah begitu lama tertanam rasa sayang, ambil berat kepada kesehatan anaknya, tiba-tiba anaknya mengalami penderitaan dan musibah yang segitu, ya pastilah tergerak hati untuk menzahirkan kasih itu, yakni menanyakan, bukan mempertikaikan ya, menanyakan, ya Allah macam mana tu. Jadi kalau ikut Imam As-Sa'di agak sedikit berbeza. Kalau ikut Ibnu Katsir tadi, Nabi Nuh tanya itu karena ingin istiqlam, ingin tahu sesuatu yang dia tak tahu. Ingin dibongkar rahasia yang ada dalam peti Pandora itu. Mohon pada Allah, bukan menafikan atau meragui Allah. Tapi Mas Adi, tak, bukan itu. Itu Nabi Nuh itu karena rasa sayang yang beramat sangat. Sehingga tanya. Sehingga dia ingin tahu. Nah, tanya. Hamalat hussafaqah. Wa anallahu wa anu binyati ahlihi. Lebih-lebih lagi Allah telah berjanji kepada Nuh bahwa Allah akan selamatkan ahli keluarganya. Yang Nabi Nuh yakin termasuk anaknya yang baru saja ditelan di taufan itu.
Dhanna annal wa'da li umumihim. Wajarlah kalau Nuh berpikir begitu. Karena Nabi Nuh yakin bahwa janji yang Allah berikan pada Nuh itu berlaku secara umum, li umumihim. Semua orang yang beriman kepadanya dan semua ahli keluarganya. Tentang istrinya Nabi Nuh tak kisah, karena istrinya dengan terang-terang nyata-nyata menderhakai Nabi Nuh. Tidak termasuk waman aman dan orang beriman. Tapi anaknya ini, seperti mana kita pelajari menurut pendapat mufassir, anaknya ini dari zahir jadi patuh kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh yakin ini mukmin. Dan Allah berjanji yang beriman diselamatkan. Jadi janji Allah itu Nabi Nuh yakin berlaku pada seluruh orang yang beriman, termasuk anaknya yang Nabi Nuh yakin ia orang mukmin. Masya Allah. Walidzalika da'a rabbahu bidzalik. Sebab itu Nabi Nuh menyeru pada Allah dengan doa ini. Walau bagaimanapun, seorang Nabi tetap beradab. Walaupun ingin tahu sesuatu, rahasia perbuatan Allah. Nabi sangat beradab, seorang Nabi. Fawwadul amro li hikmatillahil balighah. Ia telah tetap menyerahkan rahasia kebijaksanaan yang sebijak-bijaksananya diserahkan sepenuhnya pada Allah. Artinya apa? Jika Allah menjelaskan kenapa anaknya yang Nuh iskal itu, karena anaknya yang Nuh merasa iskal, kenapa ia ditenggelamkan? Jika Allah jelaskan, ya memang itu permohonan Nabi Nuh. Alhamdulillah. Jika tidak pun, ya alhamdulillah. Kan itu hak mutlak Allah. Ini seorang Nabi ini tak memaksa, begitu loh maksudnya. Sehingga kalau dalam bahasa dahulu, ya kata guru saya ketika mengajar tentang akhlak, bila nanti kamu tidak atau belum dapat merasai kasih sayang Allah kepada kamu, kamu yakin Allah sayang, Rahman Rahim, tapi kamu belum dapat merasakan kasih sayang Allah karena keadaan hidupmu yang susah, katakan saja pada dirimu, ya Allah, hamba-Mu lebih rela mengakui kejahilan diri ini terhadap kasih sayang-Mu daripada menuduh-Mu tidak memiliki sifat kasih sayang. Ya Allah, diri ini lebih rela mengakui kejahilan dirinya, kebodohan dirinya tentang keadilan-Mu daripada menuduh-Mu kamu tidak adil. Bisa masih ingat, lebih kurang begitulah diksi ayat yang diberikan oleh guru dahulu semasa mengajar ihsan. Karena tidak semua keadilan Allah, kasih sayang Allah yang kita telah yakini, kita telah dapat merasakannya. Bila kita belum dapat merasakan keadilan Allah karena keadaan yang menimpa kita seperti itu, apakah kita kemudian menuduh Allah tidak adil? Jangan. Katakannya dengan ikhlas, ya Allah, hamba-Mu rela mengakui kejahilan, kebodohan diri ini atas keadilan-Mu daripada menuduh-Mu tidak adil. Itu lebih selamat. Paham ya? Itu kata Imam As-Sa'di. Apatah lagi, masih kata Imam As-Sa'di, jamaah sekalian, kalimah ibnun dalam ayat tadi, Rabbi innabni, wahai Tuhanku semua, ibni, terjemahan kan anakku kan. Kalimah ibnun kata Imam As-Sa'di, la taqtadi daiman al-walad. Tidak selamanya ia bermaksud anak. Anak-anak sendiri maksudnya. Ini pada Imam Sa'di ya, bukan kata saya, pulang jamaah sekalian, nanti ini sebagai bahan untuk kita bahan renungan, bahan kajian yang lebih. Kalimah ibnun dalam ayat ini tidak semestinya bermaksud merujuk kepada anak kita. Faqad tutlaku majazan al-hafid.
Karena kadang-kadang kalimat ibnun ini penggunaannya dalam bahasa Arab menunjukkan bukan kepada anak, tapi kepada cucu. Ya, cucu pun boleh buat ibnun juga. Ibnul akhi, anak saudara. Tak kira saudara lelaki atau perempuan. Itu pun dipanggilnya ibnun juga. Anak juga kan kita tak, nah ini anak saudara. Kita tak mungkin kan ini anakku, tak mungkin. Cucu mesti ini cucuku, bukan ini anakku. Itu bahasa kita. Tapi bahasa Arab, cucu pun kadang disebut ibnun juga. Anak saudara pun disebut ibni juga. Dan itulah yang pendapat Imam Sa'di ini tidaklah pendapat yang suka-suka ya. Ini ada dalilnya. Ada hujahnya. Alasannya diberikan oleh beliau Imam Sa'di yakni sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika Nabi cerita tentang cucunda baginda, yakni Hasan bin Ali radhiyallahu an, cucu Nabi Hasan, sambil menggendong megangnya. Hasan bin Ali ini kan cucu, sebab anak pada Fatimah binti Rasulullah. Apa Nabi kata di hadapan sahabatnya sambil menunjuk, menggendong, memegang cucunya Hasan ini? Inna bni hadza sayyidun. Hadis sahih Bukhari. Inna bni, sesungguhnya anakku ini, kalau terjemahan harfiah kan, sesungguhnya anakku ini, inna bni hadza sayyid, yaitu sayyid, di tuan. Tuan, sayyid itu tuan. Sayyidi. Sayyidi. Konon bahasa Arabnya sayyidi, dah masuk dalam bahasa Melayu jadi sidi gitu. Itu sidi. Di Indonesia pun ada nama sidi, dokter, saya ingat, Dr. Sidi Ghazalba. Wah, itu seorang intelektual muslim masa itu. Populer sekali di kalangan pelajar industri. Bukunya banyak dikaji, diberikan bahan seminar. Pendapatnya memang ini Dr. Sidi Ghazalba. Macam mana boleh Sidi? Dia kata, oh Sidi itu daripada bahasa Arab, Sayyidi, jadi Sidi. Yang Sayyidati, kalau perempuan Sayyidati katanya. Sayyidati bahasa Arab panjang sangat. Datang Malaysia, tukar jadi Siti. Sayyidati jadi Siti. Tengok Nabi sabda dalam hadis Bukhari itu. Sambil memegang Hasan bin Ali, inna bni hadza sayyidun. Sesungguhnya anakku yang satu ini adalah sayyid, tuan. Sehingga ada orang yang berpendapat, ya tak salah lah panggil kata Sayyidina Hasan. Ya, apa Nabi pun kata dia sayyid. Baik, betul ke Hasan bin Ali ini anak Nabi? Bukan, itu cucu. Bila cucu, kenapa Nabi kata inna bni hadza? Kalau itu karena ibnun situ bukan merujuk kepada anak, tapi merujuk kepada cucu. Tengok penggunaannya. Dan bahkan ibnun juga tidak merujuk kepada anak kandungan sendiri, bahkan anak angkat. Ya. Anak angkat ke anak tiri pun panggil ibnun. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dapat hadiah hamba abdi daripada Khadijah Al-Kubra, isteri baginda Nabi, sebelum Nabi jadi Nabi. Jadi isteri bagi hadiah pada suami itu biasa, cuman boleh dibenarkan isteri bagi hadiah pada suami. Dan hadiahnya bukan benda kecil, hamba sahaya. Namanya Zaid bin Harithah. Ini hadiah pada aku ini hambaku. Ya, jadi hamba Nabi, jadi tuan tetap pulang pada Nabi, nak suruh apa pun pada Zaid. Setelah jadi hamba abdi Nabi, Nabi tidak kekalkan status kehambaannya. Nabi merdekakan Zaid bin Harithah. Merdeka dia, bukan hamba lagi. Jadi Nabi tak boleh lagi, maksudnya belum jadi Nabi ya, Nabi Muhammad bin Abdullah. Memperlakukannya sebagai orang merdeka. Selepas jadi orang merdeka, ya Nabi kan
Anaknya masih kecil-kecil. Lagi pula yang lelaki, anak lelaki Nabi meninggal. Ini ada hamba lelaki pula. Sudah, udahlah. Kalau begitu aku jadikan anak angkatlah. Ya, Nabi tabanni. Nabi jadikan Zaid bin Harisah anak angkat sehingga Nabi isyihar pada orang Makkah semuanya. Ini adalah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Tengok. Zaid ibnu Muhammad. Itu period Makki itu. Semua panggil, oh Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Maknanya bukan hamba Khadijah Al-Kubra, bukan hamba Muhammad, bukan anak pada Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Tengok. Bin Muhammad. Semua panggil Zaid Muhammad, Zaid Muhammad. Lama tuh. Baru Zaid bin Muhammad ditukar menjadi Zaid bin Harisah. Selepas Allah melarang anak angkat dibinkan kepada bapa angkatnya. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah anak-anak angkat kamu itu dengan bernabinkan bapak yang sebenarnya. Zaid itu bapak sebenarnya namanya Harisah. Panggillah Zaid bin Harisah. Jangan kamu panggil Zaid bin Muhammad. Huwa aqsatu indallah. Yang sebenarnya itu lebih adil di sisi Allah. Yang paling benar, paling adil di sisi Allah, anak itu hendaklah dipanggil dengan nama bapa kandungnya. Zaid bin Harisah itu yang paling benar, paling adil di sisi Allah. Bukan Zaid bin Muhammad. Lepas itu baru Nabi beritahu kepada seluruh umatnya. Zaid pun ikut kempen. Mulai hari jangan panggil aku Zaid bin Muhammad. Nama ayahku bukan Muhammad, nama ayahku yang Harisah. Itu kan Zaid bin Harisah. Itu lama tuh. Baru dihapuskan itu, ditukar menjadi yang sebenarnya Zaid bin Harisah selepas turun surah Al-Ahzab tu lah. Yang boleh lihat nanti dalam surah Al-Ahzab ayat kelima tu ada tu. Surah Al-Ahzab ayat kelima turun barulah yang nak saya sampaikan. Zaid itu bukan siapa-siapa bagi Nabi. Hamba hadiah suami istrinya, lalu dimerdekakan, lalu jadi anak angkat. Apa hubungan Nabi dengan? Tak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan musyawarah pun tak ada. Tapi Nabi bin kan, tengok. Jadi kalimat bin ibnun tak semestinya anak kandung. Boleh jadi anak angkat, boleh jadi anak tiri, boleh jadi anak saudara, kan? Boleh jadi cucu. Sehingga kata Imam As-Sa'di ini nampaknya menjelaskan juga lah pahaman yang kita telah pelajari tempoh hari. Ya, rupanya memang pertama anak yang ditenggelam itu rupanya bukan anak Nabi Nuh. Walaupun dikata ibni. Pendapat yang telah kita berikan itu anak istrinya. Tapi dari segi agama, zahirnya ikut ajaran Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh yang menjaganya. Ya, bahasa kita seganlah membalas budi bapa tirinya istilahnya. Patutlah jadi Nabi yakin ini orang mukmin, ini keluarga aku dan ini mukmin. Kenapa tidak masuk uang yang dijanjikan oleh Allah diselamatkan? Nabi Nuh tak tahu yang dia hanya pura-pura. Agama dari si hatinya ikut maknya. Nah, itu telah kita jelaskan sebelumnya ya. Itu kata As-Sa'di ketika memberi komentar terhadap ayat ini. Ulama yang lain, contohnya Said Tantawi, Dr. Said Tantawi, mantan Syekhul Azhar, dalam tafsirnya Al-Wasit. Dalam tafsir Al-Wasit saya baca, tadarru'u Nuh alaihi salam ila rabbih, tadarru' Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat inilah, faqala fi isti'tafin wa raja'in. Tadarru' penuh dengan harapan. Penuh dengan perendahan diri dan mengharap pada Allah sambil berkata, ya Rabbi inna bani min ahli. Sesungguhnya anakku itu sebagian daripada keluargaku.
Aikid atau minni, ia adalah sebagian keratan daripada diriku. Fa as'aluka antarhamahu birahmatika. Aku mohon ya Allah kepadamu, rahmati dia ya Allah. Limpahkan rahmatmu kepadanya, dia itu sebagian daripada keluarga ya Allah. Walaupun aku tidak meragui inna wa'dakal haq. Jadi Nabi Nuh itu sebenarnya bukan iskal, tetapi memohonkan rahmat Allah buat anaknya yang ditenggelamkan itu. Janganlah sampai dia mati ditenggelamkan. Itu fahaman Dr. Said Tontowi, mantan Syaikhul Azhar, dalam tafsirnya Al-Wasi. Tengok kan di sini dah berbeza antara kata Ibnu Katsir, Rahman Asadi dan Said Tontowi. Wa inna kulla wa'din ta'iduhu li ibadika wal wa'dul haq. Dan setiap janji yang kau berikan kepada hambamu ya Allah adalah janji yang sebenar-benarnya. Bukan tipu punya. Bukan omong kosong. Tapi al-haq. Wa anta ya Rabb qad wa'adtani binajati ahli. Dan engkau pula telah berjanji pada aku bahwa engkau akan selamatkan keluargaku. Ila man qad sabaqa alail qaul minhum, kecuali orang yang telah berlalu keputusanmu atas mereka, yakni yang tidak beriman. Dan aku tahu siapa di antara ahli keluarga yang tidak beriman. A, B, C, D. Ya itu kan kau tenggelamkan, ya kami tak akan pohonkan rahmat lah sebab dia kufur. Tapi yang satu ini iman ya Allah. Kumohonlah rahmat dia. Selamatkan dia. Limpahkan rahmat kepadanya. Lakinni fi hadzal mauqif al-asyi atma'u fi afwika an ibni wa fi rahmatika lahu. Tetapi sungguh aku ya Allah merayu kepadamu dalam keadaan seperti ini. Kedudukanku sebagai nabimu, rasulmu dalam satu sisi, dan sebagai orang tua bagi dia yang nak selamatkan. Kedudukanku sekarang ini ya Allah sebagai orang tua kepada dia yang nak tenggelamkan, dan juga kedudukanku sebagai nabi dan utusanmu. Hambamu sangat-sangat mengharapkan kemaafanmu terhadap anakku jika engkau binasa itu karena kesalahan yang aku tak tahu. Sebagai hamba, sebagai utusanmu ya Allah, dan sebagai orang tua kepadanya ya Allah, aku mohon kepadamu, mengharap agar engkau limpahkan rahmatmu kepadanya. Itu kata fahaman Said Tontowi. Adapun firman Allah wa anta ahkamul hakimin, engkau yang bijak, yang maha bijak ini, anta ya ilahi, engkau wahai Tuhanku, la radda lima tahkum bi. Hambamu yakin bila engkau sudah ambil keputusan, memang tak ada siapa yang boleh menolaknya. Itu yakin. Tak ada siapa yang boleh menolaknya, apalagi mempertikaikannya. Tak ada siapa yang berhak, termasuk aku pun tak berhak mempertikaikan dan tak berhak menolak. La mu'aqqiba li hukmi, la mu'aqqiba li hukmi, wa hukmuka wal haqqu wal adlu. Keputusanmu ya Allah, ia kebenaran mutlak dan keadilan mutlak. Itu hambamu yakin. Wa antal munazzah anil khata. Dan engkau ya Allah maha suci, terbebas daripada melakukan kesalahan. Bagaimana keputusanmu itu salah? Bagaimana hukumanmu itu tidak adil? Li'annahu sadirun an kamalil ilmi wal hikmah. Sedangkan ianya keluar daripada sifatmu yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Sebab itu tidak mungkin, mustahil ya Allah, keputusanmu minta betul. Mustahil, kami yakin.
Tidak mungkin zat yang maha bijaksana memutuskan sesuatu yang tidak bijaksana. Tak mungkin. Tidak mungkin zat yang punya sifat al-adlu mutlak punya tindakan yang tidak adil. Tak mungkin. Kami yakin ya Allah. Hanya dengan kerendahan hati. Aku mohon ya Allah sebagai hambamu, sebagai nabimu dan sebagai orang tua dia. Mohonlah pengampunanmu buat dia jika dia melakukan kesalahan yang dengan kesalahan itu engkau binasakan dia, ya aku tak tahu kesalahan apa dia lakukan. Aku mohon ya Allah rahmatmu limpahkan kepada selamatkan dia. Walaupun pasti kami yakin engkau punya alasan ya Allah, kenapa engkau tidak selamatkan dia? Aku yakin itu karena engkau maha adil. Itu adab ya. Jamaah sekalian, ini sampai saya sampaikan ini karena nanti jawaban Allah, respon Allah pada Nabi sangat keras. Gitulah. Sengaja tafsir ini saya sampaikan supaya kita dapat mendapat gambaran betapa sopannya Nabi Nuh kepada Allah. Betapa berhati-hatinya seorang Nabi ketika mohon sesuatu pada Allah. Tetap mengakui kelemahan dirinya, tetap mengakui kehambaannya, penuh dengan adab dan Masya Allah ya, bukan sopan santun ini lagi ya, kepada Allah, tetap yakin akan keadilan Allah, tetap yakin akan kebijaksanaan Allah, tidak meragui sedikit pun akan kebijaksanaannya, pun begitu, nanti respon Allah kepada Nuh sangat keras. Nah ini yang menjadi pengajaran pada kita. Allah merespon doa Nabi Nuh bin Nabi sangat keras ya mas kalian. Maksud keras dari segi diksi ayatnya sangat keras. Nanti kita akan pelajari ayat yang berikutnya nanti. Sangat keras. Jadi kenapa macam itu ya? Kalau saya boleh gunakan bahasa istilah ini, Nabi Nuh sebagai hamba mau berlalu dengan sangat sopan, sangat lembut, hanya berharap. Bahkan sesuatu di mana sesuatu sudah diputuskan oleh Allah dan dia tidak meragui akan kebiasaan Allah. Kan oke kan dari syariat kan tak ada masalah. Tapi ingat ini yang melakukan seorang nabi bukan manusia biasa. Lalu Allah respon dengan sangat keras. Keras itu karena apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh sebenarnya tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang berjawatan Nabi. Mungkin boleh dilakukan oleh manusia biasa. Itulah. Jadi cara Allah memperlakukan nabinya, dengan cara Allah memperlakukan hambanya yang biasa yang bukan Nabi, ketika kedua-duanya ini seorang Nabi atau manusia biasa yang tidak Nabi melakukan perbuatan yang sama, berbeza cara Allah memperlakukannya. Yaitu tadi saya contohkan tadi awal tadi. Cara Allah memperlakukan Adam ketika melakukan kesalahan karena lupa, dengan cara Allah memperlakukan kita melakukan kesalahan karena terlupa tak sama. Kita dianggap tidak bersalah kalau melakukan kesalahan karena terlupa. Adam dianggap salah, dihukum pula tuh. Bahkan kalau kita melakukan kesalahan dengan terlupa, Allah malah bagi pula, bukan kita dihukum, Allah malah bagi pula doa. Allahu Akbar. Seakan-akan, wahai hambaku, kalau kamu melakukan kesalahan, tersilap atau terlupa, ini tolong ya baca ini. Allah yang ajak kita, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Tengok apa tuh maknanya? Coba fahami betul-betul. Itu bukan hadis Nabi. Doa itu susunan Allah. Allah berikan pada kita. Wahai Tuhan kami, la tu'akhirna, janganlah engkau siksa kami. In akhtana aw nasina. Allah tu'akhirna in nasina akhtana. Jika kami terlupa atau kami buat silap. Allah sendiri yang suruh kita berdoa macam tu. Dan Allah memang tak akan siksa. Jadi sebesar Allah sangat besar ya rupanya. Sangat besar sungguh kasih sayang Allah ini kepada hamba-Nya. Dan nanti bila masuk surga, betul surganya tidak sama. Surga Nabi di atas.
Surga umatnya tentu di bawah lah. Walaupun sama-sama masuk surga. Kenapa? Nabi buat salah terlupa, dianggap berdosa, kena bertaubat. Kita buat salah, tak apa. Takkan makamnya. Itu bukan bermakna Allah lebih sayang kita daripada sayang Nabi. Bukan ya. Bukan. Jadi sepatutnya kalau itu dipraktikkan dalam kehidupan yang masih hidup ini menjadi lebih selamat. Percayalah. Kalaulah ini jadikan panduan, cara Allah memperlakukan hamba ini kita jadikan panduan dalam hidup, dunia akan selamat. Apalagi diperlakukan dalam negara, lagi selamat. Salah, B salah. Salahnya apa? Sama ya. Kesalahannya sama. Raya biasa. Apa kesalahannya? Oh, kesalahannya yakni dia parking kereta sembarang tempat. Kesalahan dia apa? Oh, dia memotong. Dia overtaking orang lain. Double it. Salah. Sama. B. Kesalahan sama juga. Parking ikut suka hati. Potong. Double it potong. Kesalahannya sama. Tapi kenapa kadang-kadang pelakuannya tak sama? Yang A diperlakukan samaan. Kenapa yang B tidak? Lain, itu lain. Dia orang kayangan. Dia ada kuasa. Tengok. B, kemudian salah. Salah apa? Oh, dia curi. Curi casing handphone. Bukan handphone ya, casingnya ya. Dikasih telepon. Jadi aksesoris. Penjara. Apa dia untuk curi handphone? Penjara. Ya memanglah itu undang-undang. B, bukan curi handphone. B curi kilang handphone. Kenapa yang A di penjara curi handphone? Kenapa B tidak? Selagi yang mencuri kilang handphone. Kenapa pelakuannya tidak sama? Paling tidak disamakan. Bahkan kalau ikut cara Allah lagi dahsyat. Sepatutnya kalau A curi itu memanglah salah. Tapi hukumannya sekian. Walaupun salah sekian, kenapa? Dia susah. Dia mencuri itu karena terpaksa. Makan tak cukup. Serba kekurangan. Akhirnya tak ada cara lain. Kalah dengan hawa nafsunya, dia curi dia. Dan mencuri bukan untuk memperkaya diri. Karena bukan untuk memperkaya diri, jadi hukum tetap salah. Salah dihukumlah. Tapi tak berat. Ada aspek yang meringankan hukumannya. Yakni karena keterpaksaannya. Kemiskinannya. Yang B ini mencuri. Yang dicuri bukannya handphone. Dan mencuri bukan karena miskin. Dia sudah kaya. Sudah kaya, sudah macam-macam. Tapi masih mencuri hak orang lain. Tapi kenapa kadang hukumannya lebih ringan? Atau kadang dilepaskan? Nah, tengok. Quran, ayat ini mengajar kita ke arah sana. Kalau kita cermat memahaminya. Jadi menegakkan Al-Quran itu, walaupun ini kita kisah sejarah, ada pengajaran yang boleh ditegakkan. Bila keadaan masyarakat, makmur dunia ya mas sekalian. Makmur. Oh iya ya, begitu rupanya Allah ni Maha Adil ya. Dan lebih dahsyat, kalau yang rakyat biasa salah, patutlah ada rakyat. Mungkin tak sengaja. Ini, anak rakyat tak patut undang-undang. Ya patutlah maafkan aja lah, dia tak ada undang-undang. Maafkan. Ini awak pembuat undang-undang. Awak pembuat undang-undang, melanggar undang-undang awak. Lagi berat sepatutnya hukumannya. Tak ada alasan untuk tak tahu pada pembuat. Tapi kan tidak berlaku realitinya tidak berlaku situ kan. Nah, inilah yang perlu kita fikirkan. Jadi kisah Nabi Nuh walaupun sejarah tapi boleh menjadi panduan dalam bermasyarakat bahkan bernegara dan jadi makmur negara itu. Kalau kita ikhlas memahami ayat Al-Quran dan terbuka. Wallahu a'lam. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita dengan bacaan Al-Farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul khussil ladina amanu salihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.